Bab 51, Melakukan Bisnis. 1. Setelah mendengar kata-kata Lisu, Su Chen mengerti. Di hutan besar, semua jenis burung pasti ada. Ada yang mengandalkan keberuntungan untuk memberi makan diri sendiri. Ada yang mengandalkan menjara orang lain untuk menjadi kaya. Ada yang bekerja keras untuk mencari nafkah. Secara alami, ada juga cukup banyak yang mengandalkan kecerdasan dan kecerdikan mereka untuk mendaki lebih tinggi. Secara alami, Lisu adalah orang seperti itu. Orang ini bukan seorang seniman bela diri dan tidak memiliki kekuatan bela diri. Dia telah membayar uang untuk bisa datang ke Ngarai Halcyon, dan telah bergabung dengan sekelompok seniman bela diri untuk tiba dengan selamat. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan bela diri, otaknya cukup fleksibel. Setelah mendengar desas-desus bahwa Ngarai Halcyon memiliki biji perak berbintang, dia memutuskan untuk berbisnis di sini. Namun, dia tidak berencana menggali perak bintang. Dia tidak memiliki kekuatan, jadi dia hanya bisa menggali sedikit. Dia juga tidak akan bisa bertarung dengan orang lain untuk mendapatkan tanah yang lebih baik. Bahkan jika dia menemukan beberapa perak bintang yang tersebar, mungkin itu masih akan dicuri oleh orang lain. Karena itu, dia memilih untuk melayani sebagai asisten. Sejak dia memasuki Ngarai, dia mulai mencari seseorang untuk diandalkan. Namun, keberuntungannya tidak terlalu bagus. Meskipun dia telah bertanya-tanya di berbagai kelompok orang, tidak ada dari mereka yang menyukai dia. Alasan utamanya adalah karena harga yang dimintanya terlalu tinggi. Satu batu asal selama 5 hari. Nilai batu asal kira-kira setara dengan 1 tile emas, dan seorang asisten mungkin hanya akan mendapatkan 1 tile emas selama sebulan bekerja. Dengan kata lain, orang ini menginginkan harga 6 kali lipat dari orang normal. Tidak heran orang tidak menginginkannya. Namun, Lisu terus mendorong harga yang diminta. Dia percaya bahwa dia pasti bisa menemukan seseorang yang punya uang dan yang juga bisa melihat nilai sebenarnya. Setelah berbicara dengan Lisu sebentar, Su Chen juga tersenyum. "Kamu cukup berani dengan harga yang kamu minta. Apakah kamu tidak khawatir aku akan membunuhmu di tempat karena marah?" Lisu buru-buru berkata, "Bukan itu maksudku, Tuan. Bukannya si kecil ini meminta harga selangit. Namun, orang-orang di sini umumnya bernilai 3 kali lipat dari orang-orang di luar." "Oh," Su Chen terkejut. Lisu melanjutkan, "Tuan, pikirkan sejenak. Ngarai Halcyon berada jauh di pegunungan Scarlet, dan jalan setapak dipenuhi dengan banyak binatang buas yang ganas. Jalannya sendiri juga berbahaya, dan sulit untuk masuk dan keluar. Tiba di sini bukanlah hal yang mudah. Pekerjaan itu juga merupakan pekerjaan manual. Siapa yang akan datang ke tempat seperti ini?" "Itu benar. Jika mereka tidak memiliki pikiran untuk menjadi kaya, orang seperti apa yang berani menghadapi bahaya seperti itu untuk sampai ke sana?" "Jadi, nilai sebenarnya dari si kecil ini bukan 6 kali lipat dari orang lain, tetapi hanya 2 kali?" Lisu tertawa, mengangkat 2 jarinya. "2 kali nilai orang lain? Kamu benar-benar tahu bagaimana membuat perhitungan ini?" Su Chen tidak bisa menahan tawa atas apa yang dikatakan Lisu. "Jadi mengapa kamu bernilai 2 kali lipat dari orang lain?" "Berdasarkan fakta bahwa aku, Lisu, dapat membaca dan mengerjakan matematika, serta mengidentifikasi berbagai jenis mineral," jawab Lisu dengan bangga. "Pada periode ini, di mana kekuatan ditekankan dan budaya dipandang rendah, sangat mahal untuk mencetak dan memproduksi buku, dan buku juga sulit disebarluaskan. Membawa kemajuan dalam penyebaran budaya sangat sulit. Bahkan banyak individu kelas menengah ke atas yang tidak berpendidikan dan tidak tahu cara membaca, apalagi masa kelas bawah." Bagi Lisu, mengetahui cara membaca dan mengerjakan matematika adalah keterampilan yang sangat langka. Su Chen menatapnya dengan heran, lalu melihat sekeliling dan berkata, "Tapi kemampuanmu sepertinya tidak berguna di tempat seperti ini." Wajah Lisu memerah. "Itu benar. Meskipun dia bisa membaca dan mengerjakan matematika, biarpun otaknya gesit. Di tempat ini, yang dibutuhkan hanyalah kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak mungkin melindungi bintang perak seseorang bahkan jika seseorang berhasil menemukannya." Setelah berpikir sampai titik ini, Lisu menghela nafas dalam hatinya. Saat dia berpikir bahwa dia telah gagal sekali lagi, dia mendengar pemuda di depannya berkata, "Sepertinya keberuntunganmu cukup bagus. Jika Anda bisa menulis dan mengerjakan matematika, mungkin Anda akan benar-benar berguna bagi aku." "Apa?" Lisu mengangkat kepalanya. Dia melihat Su Chen terus berjalan ke depan. "Aku akan menggunakanmu untuk 1 hari. Beri aku laporan tentang keadaan di Ngarai Halcyon. Jika Anda memang memiliki beberapa kemampuan, dan tempat ini benar-benar seperti yang aku bayangkan, aku dapat mempertimbangkan untuk mempekerjakan Anda secara resmi." Lisu sangat senang. Dia buru-buru bergegas mengikuti Su Chen. "Saya berhutang budi pada kemurahan hati Tuan." Lisu pasti akan menghabiskan seluruh energinya untuk melayani Tuan. "Benar, Tuan, biji terbanyak di Ngarai Halcyon terletak." Su Chen memotongnya, "Saya tidak ingin tahu di mana biji paling banyak. Saya hanya ingin tahu berapa banyak orang di sini dan bagaimana kekuatan didistribusikan, serta berapa banyak makanan yang mereka makan setiap hari."
Su Chen sudah membuat daftar banyak permintaan. Li Su merasa agak pusing. Dia tidak mengerti mengapa Su Chen tidak peduli dengan biji, malah memilih untuk fokus pada orang-orang. Namun, Li Su memang memiliki beberapa bakat. Meskipun pertanyaan Su Chen agak rumit, dia masih bisa menjawab sebagian besar. Baiklah Tuan, Ngarai Halcyon memiliki kira-kira 500 hingga 600 orang. 32 dari mereka adalah Origin Ki Scholar, dan, termasuk Anda ada 33, ada sekitar 400 pemburu dan seniman bela diri, dan orang-orang yang tersisa hanyalah orang biasa yang datang ke sini untuk mengadu keberuntungan mereka. Seperti apa basis kultivasi dari Origin Ki Scholar? Tidak sepenuhnya jelas, namun, ada total 3 sarjana asal Ki di sini yang terkuat. Mereka adalah Silan Sang Pendekar Pedang, Chang Ye si Jarum Setan Merah, dan Zhou Yuniang Sang Dewa Air. Ketiga orang ini menempati 3 lokasi dengan biji perak paling banyak. Dari apa yang aku dengar, mereka semua adalah sarjana asal Ki di alam mendidih darah. Silan Sang Pendekar agak tertutup. Dia satu-satunya yang tidak banyak bicara. Scarlet Demon Needle dan Water Immortal telah mengumpulkan sekelompok orang untuk membantu mereka menggali biji. Saat ini, kedua kelompok orang ini memiliki kekuatan paling besar, tapi sepertinya mereka tidak cocok satu sama lain. Su Chen akhirnya mulai memandang Li Su dengan rasa hormat yang baru. Untuk mengumpulkan semua informasi ini menunjukkan bahwa Li Su adalah seseorang yang sangat teliti. Su Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi semuanya terkait dengan keadaan mereka yang menambang di Ngarai Halcyon. Namun, dia tidak tertarik pada biji perak bintang itu sendiri. Saat Su Chen mendengarkan, dia juga mengambil pulpen dan kertas dan mulai menulis semuanya. Setelah dia cukup memahami situasinya, Su Chen menyerahkan selembar kertas kepada Li Su dan berkata, "Saya akan pergi selama beberapa hari. Saya membutuhkan Anda untuk membantu aku mengurus satu hal saat aku pergi." Li Su menerima kertas itu dan melihatnya sekilas. Gambar bangunan kayu yang mengesankan ada di atasnya. Latar belakangnya sepertinya ada di suatu tempat di Halcyon Gorge. "Tuan ingin aku membangun gedung?" Li Su berseru, tiba-tiba mengerti. "Itu benar, buatlah sebuah bangunan untukku sesuai dengan spesifikasi desain itu. Anda perlu mencari beberapa pekerja. Ini uangnya." Su Chen menyerahkan 10 tael emas murni kepada Lin Su. Dia tidak khawatir Li Su mengambil uang dan lari. Tidak ada yang berani mengingkari hutang pada seorang sarjana Origin Ki. "Tapi Tuan, kamu tidak datang ke sini untuk memanen bintang perak tapi untuk membangun bangunan kayu. Kenapa begitu?" Li Su tidak mengerti. "Aku tidak bermaksud memanen bintang perak sejak awal," jawab Su Chen. "Saya hanya bermaksud membuka rumah anggur dan toko umum di sini dan berbisnis." Melakukan bisnis, rumah anggur dan toko kelontong, Li Su terperangah. "Itu benar," jawab Su Chen. "Saya akan menjual wine, daging vicious beast, sekop untuk menambang biji, serta beberapa barang kebutuhan sehari-hari seperti panci dan wajan. Semua orang yang tinggal di sini yang mencari bintang perak pasti memiliki sarana untuk hidup, bukan, mereka bisa bertahan selama 1 atau 2 hari. Tetapi lebih lama dari itu akan menjadi sulit untuk bertahan, karena tidak ada orang yang akan memberikan layanan untuk mereka. Maka aku akan melakukannya. Selain itu," Su Chen berhenti sejenak, lalu berkata, "Kami juga bisa menerima bintang perak. Jika beberapa orang telah mendapatkan bintang perak dan khawatir orang lain akan mengetahuinya, mereka dapat menjualnya kepada kami jika mereka tidak ingin diambil paksa oleh orang lain. Mereka dapat menukarnya dengan beberapa kebutuhan sehari-hari, itu juga pilihan yang bagus." Bab 52, Melakukan Bisnis. 2. Desas-desus tentang bintang perak di Ngarai Halcyon menyebar seperti wabah penyakit di seluruh pegunungan Scarlet. Karena itu, banyak orang yang haus akan kesempatan menjadi kaya tertarik ke tempat itu. Rasa haus akan kekayaan mengalahkan rasa takut akan kematian, sehingga orang-orang ini akan melintasi pegunungan tinggi, mengarungi sungai, dan melewati hutan, tiba di tempat ini di bawah ancaman serangan binatang buas. Mereka haus akan fantasi menjadi kaya dalam semalam. Namun, takdir tidak akan mendukung mereka karena hal ini. Kebanyakan orang akan mati di pegunungan selama perjalanan mereka untuk mendapatkan kekayaan. Sebagian besar dari mereka yang selamat dan bekerja keras untuk mencari kekayaan akan sepenuhnya menggunakan uang mereka yang ada hanya untuk kembali dengan tangan kosong dan kecewa. Beberapa orang beruntung terpilih akan menemukan perak bintang, tetapi banyak dari mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyimpan kekayaan yang mereka temukan, karena orang lain akan merebut atau mencurinya dengan paksa. Hanya sejumlah kecil orang yang dapat dengan aman kembali ke rumah mereka setelah mendapatkan bintang perak. Sudah ditakdirkan bahwa hanya 2 jenis orang yang dapat memperoleh keuntungan di lokasi penggalian biji ini. Salah satunya adalah mereka yang kuat, seperti sarjana Origin Ki, terutama mereka yang kuat bahkan untuk sarjana Origin Ki. Mereka dapat menemukan perak bintang mereka sendiri atau mempekerjakan orang lain untuk mencarikannya bagi mereka. Mereka tidak hanya dapat mengklaim area dengan biji paling banyak,
tetapi mereka juga dapat menerima sejumlah keuntungan dari orang lain. Jenis orang lain adalah orang yang bisa menggunakan otak mereka. Mereka tidak menaruh harapan mereka pada keberuntungan yang cepat berlalu dan ilusi. Sebaliknya, mereka menggunakan visi mereka sendiri untuk menemukan peluang dan menciptakan kekayaan bagi diri mereka sendiri. Orang-orang seperti Li Su dan Su Chen, dengan begitu banyak orang di ngarai, makan, berpakaian, dan membuang kotoran semuanya menyusahkan. Jika seseorang dapat membantu mereka memecahkan masalah ini, kemungkinan besar mereka akan bersedia membayar mahal. Bukankah Li Su mengatakan bahwa buruh di sini menuntut upah 3 kali lebih tinggi daripada buruh di dunia luar? Harga ini sebenarnya tidak terlalu mahal. Dengan logika yang sama, barang-barang yang dijual di sini juga bisa mencapai 3-5 kali lipat dari harga biasanya. Meskipun orang tanpa uang mungkin tidak mampu membelinya, selalu ada orang yang cukup beruntung untuk menggali perak bintang. Bagi orang yang tiba-tiba kaya dalam semalam, pasti rela mengeluarkan uang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Itu terutama benar mengingat tidak ada yang tahu apakah kekayaan mereka akan dicuri oleh orang lain besok. Selain orang-orang seperti ini, sarjana asal Qi, yang secara inheren tidak kekurangan uang, tidak keberatan membayar 3 hingga 5 kali lipat harga reguler untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Pelanggan sasaran Su Chen adalah orang-orang seperti ini. 4 hari kemudian, Su Chen sekali lagi muncul kembali di ngarai Halcyon. Pada saat ini, toko anggur dan toko kelontong yang dia inginkan sudah selesai. Dia sendiri juga membawa kembali sejumlah besar barang dari dunia luar. Barang-barang ini termasuk sekop yang diperlukan untuk menggali biji, lampu kristal, tenda yang dapat digunakan untuk istirahat, serta kebutuhan hidup sehari-hari seperti ember, baskom, alas tidur, handuk, del. Bahkan ada beberapa produk mata pencaharian seperti pemantik api. Itu semua adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan semua orang di ngarai Halcyon. Selain itu, ada anggur, daging, dan produk sayuran. Daging relatif mudah didapat dari Vicious Beast terdekat, namun, anggur dan sayuran sangat sulit ditemukan. Agar sesuai dengan semua barang ini, Su Chen telah mengisi penuh cincin penyimpanan Zhang Yuan Liao. Dia juga membawa karung raksasa yang bisa memuat 3 orang. Ketika Li Su melihat karung raksasa ini, dia tidak tahu harus berpikir apa. Semua barang dihargai 3-5 kali lipat dari harga pasar. Kebutuhan langka namun murah bahkan dihargai 10 kali lipat atau lebih tinggi. Meski begitu, lebih dari setengah barang Su Chen telah terjual hanya dalam sehari. Tidak ada jalan lain, mengapa hanya ada satu toko seperti itu di seluruh ngarai Halcyon. Mengenai merebut barang-barang ini dengan paksa, itu adalah lelucon. Orang-orang dapat melihat bahwa pemiliknya adalah sarjana origin Qi. Dalam keadaan yang tidak jelas, tidak ada yang akan dengan enteng menyinggung sarjana asal Qi. Orang-orang yang merasa seolah-olah mereka yang terbesar di bawah langit dan di bumi masih ada, tapi biasanya umur mereka tidak lama. Apakah orang-orang seperti ini ada di ngarai Halcyon masih belum diketahui, tapi setidaknya saat ini tidak ada yang terjun untuk menyebabkan masalah bagi Su Chen. Karena bisnisnya terlalu bagus, Su Chen hanya melakukan bisnis sehari sebelum bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak barang. Syukurlah, dia sudah agak siap. Barang-barang yang tersisa dia akan memberitahu Li Su untuk terus menjual sambil mengumpulkan lebih banyak stok. Proses penerimaan kiriman barang kedua tidak sama dengan proses penerimaan kiriman pertama. Sebelum dia tiba, dia sudah menjalin hubungan dengan beberapa pemburu. Dia telah menugaskan mereka untuk memanen dan membeli barang-barang dari dunia luar, lalu mengirimkannya ke Seven Star Mountain. Jalan dari luar pegunungan ke Seven Star Mountain tidak memiliki banyak Vicious Beast, jadi cukup menempatkan para pemburu itu untuk bertanggung jawab atas pengiriman. Yang perlu dilakukan Su Chen hanyalah menerima barang di Gunung Seven Star, lalu memberitahu mereka tentang kumpulan barang berikutnya yang dia butuhkan. Mereka kemudian akan menentukan waktu untuk bertemu. Jadi, meskipun Su Chen memiliki biaya tambahan, itu juga menghemat banyak waktu. Pergi ke sana dan kembali hanya membutuhkan 1 hari perjalanan. Saat dia bola-balik, dia bisa terus bertarung dengan Vicious Beast yang dia temui, terus meredam dirinya sendiri. Dia tidak mengabaikan menabung atau kultivasinya. Dengan cara ini, pavilion anggur pemetik bintang dan toko kelontong Su Chen mulai berkembang pesat di ngarai Halcyon. Tidak ada pajak atau sewa, dia hanya memiliki 4 pekerja, masing-masing bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu di toko anggur atau umum. Dia juga menemukan koki untuk memasak dan menempatkan Li Su sebagai kepala penjaga toko, yang bertanggung jawab atas semua transaksi. Selain menjual segala macam kebutuhan hidup serta anggur yang baik dan layanan lainnya, bisnis toko yang paling penting mungkin membeli bintang perak. Di dunia luar, satu tile perak bintang murni bernilai hampir 20 batu asal. Di dalam ngarai, nilai ini dibelah 2 terlepas dari apakah seseorang ingin menjual atau tidak. Sarjana Qi asal dan seniman bela diri yang telah menemukan perak bintang pasti akan mengutuk hati hitam pemiliknya setelah menemukan harga jual. Namun, setelah mengutuk, banyak dari mereka masih memilih untuk menjual.
menawarkan banyak alasan seperti, mereka tidak yakin dapat mempertahankannya, mereka tidak punya uang tersisa untuk dibelanjakan, dan hal serupa lainnya. Alasan, dengan demikian, mereka akan menjual perak bintang yang telah mereka dapatkan dengan susah payah dengan harga yang jauh lebih rendah, kemudian menggunakan uang itu untuk membeli anggur dan daging. Beberapa bahkan akan menghabiskan uang untuk menemukan wanita. Bagaimanapun, sebagian besar dihabiskan sampai mereka kehabisan uang. Toko anggur Suchen juga memiliki wanita yang menjual tubuh mereka. Tentu saja, bukan dia yang merekrut mereka. Para wanita itu datang sendiri. Suchen tidak menghentikan mereka dan tidak membebankan biaya apapun kepada mereka. Kehadiran para wanita ini dapat meningkatkan jumlah uang yang dihabiskan di toko anggurnya serta volume penjualan secara keseluruhan. Jumlah kelompok pemburu yang secara khusus memburu Suchen juga meningkat dari 4 menjadi 6. Dan Suchen terpaksa membeli cincin penyimpanan yang lebih besar untuk mengangkut barang-barang ini. Pekerjaan pahit banyak orang telah mengakibatkan mereka berakhir tanpa apa-apa, mereka hanya memperoleh kebahagiaan sementara. Dan perak bintang yang telah mereka simpan dengan pahit akhirnya mengalir ke tangan Suchen. Hanya mereka yang tidak punya uang yang bisa mencegah Suchen mengambil untung dari mereka. Karena itu, ada lelucon bahwa setiap orang bekerja untuk Demon Fest. Beberapa orang sibuk bahkan mengatakan bahwa wajah iblis adalah satu-satunya orang terkaya di seluruh ngarai Halcyon. Tentu saja, wajah iblis adalah Suchen. Karena dia memakai topeng sepanjang waktu dan tidak mengungkapkan wajah aslinya, dia kemudian dikenal dengan nama ini. Namun, semakin besar pohonnya, semakin besar kemungkinan ia akan menarik angin. Dengan terlalu banyak uang, yang lain akan menjadi cemburu dan iri hati, dan beberapa bahkan dengan sengaja menimbulkan masalah. Bahkan sarjana Origin Ki tidak dapat menghindari masalah semacam ini. Suatu hari, ketika Suchen baru saja kembali dengan kiriman barang terbaru, Li Su datang untuk menyambutnya dengan ekspresi serius. Sesuatu telah terjadi. Suchen langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Wolfblade dan dua saudara laki-lakinya datang untuk minum kemarin dan tidak membayar, jawab Li Su. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan membayar uang lagi di masa depan. Babak 53, pedang serigala Wolfblade adalah sarjana asal Ki. Dia adalah sarjana asal Ki di lapisan kelima alam asal Ki. Dia juga memiliki dua saudara angkat, yang dikenal sebagai Red Eagle dan Mountain Demon. Mereka masing-masing berada di lapisan ketiga dan keempat dari Ki Drawing Realm. Dalam hal tingkat kultivasi, ketiga bersaudara itu lebih kuat dari Suchen. Minum anggur gratis adalah masalah kecil. Lagi pula, anggur tidak begitu berharga. Namun, apa yang terjadi sekarang sangat berbeda. Ini jelas merupakan provokasi, dan pada saat yang sama merupakan gangguan. Di dunia ini, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Namun, para idiot yang mencoba memakan semuanya tanpa mengamati terlebih dahulu seringkali dimakan sendiri. Jadi sebelum menelan target, mereka harus mengujinya terlebih dahulu. Mereka perlu melihat apakah pihak lain adalah sepotong daging yang bisa diburu, juga bijaksana untuk menentukan apakah itu sepotong daging yang lemah, dan apakah dagingnya enak atau tidak. Akhirnya, mereka perlu tahu apakah ada serigala atau anjing lain yang juga mengincar potongan daging itu. Jadi, semua orang menonton dengan penuh perhatian. Menonton untuk melihat bagaimana Suchen akan berurusan dengan Wolfblade dan kebiasaan minumnya yang berlebihan. Jika Suchen terlalu lembut, maka dengan sangat cepat bahkan lebih banyak orang akan memerasnya dengan cara yang sama. Semua sarjana asal Ki akan berani melakukan hal yang sama. Mereka pertama-tama ingin makan dan minum secara gratis, dan kemudian itu akan berkembang menjadi hanya mengambil apapun yang mereka ingin ambil. Pada akhirnya, mereka bahkan mungkin membebankan biaya perlindungan, dan Suchen yang akan membayar mereka uang. Tentu saja, Suchen juga bisa membalas dengan paksa, itu tergantung pada bagaimana dia ingin berurusan dengan ketiga sarjana asal Ki yang mengujinya. Apakah Suchen memiliki pendukung yang kuat, harta yang berharga, atau sesuatu yang lain? Tidak ada yang tahu. Namun, untuk menangani masalah ini dengan tepat, dia harus mengungkapkan semacam taktik. Setelah melihat taktiknya, semua orang akan tahu bagaimana melanjutkannya. Tes kecil ini sebenarnya adalah krisis pertama Suchen. Jika dia bisa bertahan, dia bisa terus melakukan bisnis dengan damai sampai sesuatu yang lain muncul. Membiarkannya meluncur tidak akan berhasil. Kalau tidak, dia mungkin juga mengambil semua uang yang dia simpan saat ini dan segera keluar. Meskipun Suchen belum tua, pengalamannya sudah lebih dari cukup. Cukup untuk memungkinkannya memahami dan menilai hati nurani manusia. Dia tahu pikiran orang-orang yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Pada saat dibutuhkan petir untuk menyalakan api, Suchen sudah menyusun rencana. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Mengerti, aku akan datang mengurusnya malam ini." "Iya." Li Su dengan bijaksana pergi. Saat malam semakin dekat, bisnis Star Plucking Wine Pavilion mulai memanas.
Para penambang yang telah bekerja sepanjang hari semuanya datang ke satu-satunya tempat bersantai di ngarai Halcyon, mengeluarkan beberapa keping perak yang mereka miliki di saku mereka untuk membeli anggur. Jika tidak ada ruang di paviliun anggur, mereka akan duduk di luar. Su Chen telah mendirikan gubuk di luar paviliun, yang lebih dari cukup untuk menampung lebih dari 100 orang. Karena itu, jumlah pekerja yang dia pekerjakan juga bertambah. Saat aroma alkohol mulai menyebar, orang-orang juga mulai berbicara lebih banyak. Udara menjadi penuh dengan bahasa kotor. Kadang-kadang, beberapa wanita muda juga akan lewat. Akan selalu ada orang cabul yang akan mengulurkan tangan mesum mereka, memicu jeritan kaget dan tawa gila. Namun, hari ini agak berbeda. Orang di belakang bar yang menyajikan anggur untuk orang-orang bukanlah asisten toko, melainkan bos wajah iblis itu sendiri. Karena dia memakai topeng, orang tidak bisa melihat wajahnya, yang bisa mereka lihat hanyalah topeng iblis yang menyeramkan dan menakutkan serta sepasang tangan yang sangat jelas milik seorang pemuda. Mengapa bos datang untuk menyajikan anggur secara pribadi malam ini? Seorang tamu anggur tertawa terbahak-bahak. Aku tidak punya apa-apa saat ini, jadi aku hanya akan bermalas-malasan, jawab Su Chen dengan ceroboh. Jika bos benar-benar hanya bermalas-malasan, mengapa kamu tidak datang menghabiskan waktu bersamaku di belakang rumah? Ada sebidang tanah liar di sana, dan pemandangannya cukup bagus. Seorang wanita berpakaian minim yang berpakaian sangat menggoda mendekat, mengirim Su Chen pandangan genit. Hahaha, kembang sepatu kecil, pelacur, kamu mencoba merayu wajah iblis lagi, salah satu tamu anggur berkata sambil tertawa. Wanita yang dikenal sebagai Little Hibiscus adalah salah satu pelacur di sini. Dia selalu sangat tertarik pada Su Chen. Dia akan datang untuk mencoba dan menggoda Su Chen setiap ada kesempatan, tapi akumnya Su Chen tidak pernah menunjukkan ketertarikan. Su Chen selalu acuh tak acuh bermain-main dengan wanita, jadi apapun yang mereka katakan, dia hanya akan diam-diam membersihkan cangkir anggur. Dia dengan patuh melakukan pekerjaan yang harus dilakukan seorang pekerja. Namun, ada beberapa orang yang ternyata tidak mau melepaskannya dengan mudah. Sayangnya, barangnya tidak terlalu berguna. Tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba merayunya, dia mungkin tidak akan bisa mengeras. Suara kasar terdengar dari luar. Kalimat ini telah melampaui batas lelucon belaka. Dia di sini. Semua orang mulai berteriak dalam hati mereka. Orang yang berjalan mengiringi suara yang sangat keras ini adalah pria yang tinggi dan tegap. Orang ini tingginya kira-kira 7 kaki, sedikit lebih tinggi dari Su Chen. Orang yang seharusnya tinggi 7 kaki, hanya bisa menjadi orang dengan ukuran tubuh seperti ini. Dia cukup berotot, dan wajahnya tertutup rapat dengan rambut wajah. Dia membawa pisau besar yang terbuat dari tubuh serigala di punggungnya, kepala serigala menghadap ke dalam, seolah-olah sedang menelan bulan. Itu adalah pedang serigala surgawi yang menelan bulan, alat asal yang cukup terkenal di seluruh ngarai Halcyon. Di kiri dan kanannya ada 2 laki-laki lain. Salah satunya mengenakan jubah berbulu merah, terbang di udara dengan ringan dan anggun. Lengan yang lain tergantung di bawah lututnya, dan hidungnya luar biasa besar. Dia dikenal karena kekuatan lengannya yang tak tertandingi. Pedang serigala, elang merah, setan gunung. Saat ketiga orang itu memasuki toko anggur, suasana hati semua tamu di sana menjadi tenang. Seluruh toko wine yang baru saja dipenuhi dengan keributan tiba-tiba terdiam. Wolfblade melihat ke kiri dan ke kanan, lalu tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju Su Chen. Wajah iblis, kenapa kamu di sini secara pribadi untuk menjaga kami hari ini? Wolfblade tertawa sinis. Kekuatanmu terlalu besar, dan kamu menakuti asistenku. Karena Anda ingin membuat aku gulung tikar, aku hanya bisa datang dan menjaga Anda sendiri, jawab Su Chen dengan acuh tak acuh. Dia meletakkan cangkir anggur di depan mereka. Kalian bertiga ingin minum apa? Yang terbaik dan termahal, Wolfblade menjawab, menatap tajam ke arah Su Chen. Namun, aku tidak akan membayar. Su Chen pura-pura tidak mendengar. Dia bahkan tidak memandangnya. Mengambil anggur. Kami memiliki anggur yang sangat baik yang baru saja datang dari perkebunan Li, putri merah berusia 30 tahun. Semacam anggur fermentasi beras Cina. Apakah Anda ingin meminumnya di sini? Atau Anda ingin mencari tempat duduk, dan aku akan mengirimkannya kepada Anda? Wolfblade awalnya ingin duduk dan minum di konter, tetapi, aku akan mengirimkannya kepadamu, dari Su Chen menyebabkan dia berubah pikiran. Dia dengan keras berkata, kirim ke aku. Saat dia berbicara, dia mulai menuju ke arah meja. Toko anggur sudah lama penuh. Tetapi dia langsung berjalan menuju meja, dan seniman bela diri yang duduk di meja itu segera bergerak ke arahnya. Wolfblade duduk sambil mendengus. Dia menoleh untuk melihat Su Chen menuangkan anggur. Dia berpikir dalam hatinya, wajah iblis ini sepertinya tidak terlalu mengesankan. Saya memberikan begitu banyak tekanan padanya, namun tidak ada tanggapan. Kemungkinan besar, dia meringkuk ketakutan. Setelah berpikir sampai titik ini,
Wolfblade menarik kesimpulan ini dan sudah mulai mempertimbangkan bagaimana dia akan mengacau dengan wajah iblis selanjutnya. Toko anggur dan toko umum ini memiliki bisnis yang cukup bagus. Jika dia bisa mengambil alih, itu yang terbaik. Namun, Ngarai Halcyon dihuni olehnya sendirian. Jika dia mengambil alih secara paksa, dengan begitu banyak orang menonton, mungkin tidak mudah baginya untuk merebutnya. Lebih baik membiarkan wajah iblis memegang toko, dan dia diam-diam bisa menerima biaya perlindungan. Dia tidak membutuhkan terlalu banyak. Mereka bisa membaginya 80-20. Dirinya sendiri 80. Wajah iblis 20. Tidak, lebih baik membaginya 90-10. Bocah itu harus puas dengan 1/10. Saat Wolfblade membuat pertimbangan ini, Su Chen telah membawakannya anggurnya. Untuk pemilik misterius toko anggur yang secara pribadi melayani dia anggur sangat memuaskan egonya. Mereka bertiga mulai melahap makanan mereka selagi masih hangat. Su Chen hanya menonton, memenuhi tuntutan mereka. Semua tamu anggur memperhatikan dengan seksama, menunggu Su Chen menunjukkan kehebatannya. Namun, Su Chen tidak mengatakan apa-apa, mengecewakan semua orang. Orang-orang bahkan mengejek, seperti yang diharapkan, dia adalah seseorang yang tidak punya nyali. Dia mampu bertahan bahkan setelah Wolfblade menggertaknya sampai saat ini. Bagaimanapun, grup lain memiliki 3 orang, dan mereka juga memiliki alat asal. Bukankah orang itu juga memiliki alat asal? Cloud Stepping Boots Su Chen pada akhirnya tidak luput dari perhatian siapapun. Itu hanya bisa digunakan untuk melarikan diri. Murmur ini tidak bisa mengganggu Su Chen. Dia terus menuangkan anggur dalam diam dan membersihkan meja. Ketika orang lain melihat ini, mereka merasa lebih yakin bahwa Su Chen adalah karakter tanpa nyali. Beberapa orang mencemoohnya, dan bahkan lebih banyak orang mulai memikirkan berbagai skema dan ide tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari Demon Fest. Setelah 3 putaran minum, Wolfblade telah makan dan minum sampai kenyang. Dia berdiri dan berkata, "Makanan aku hari ini sangat mengenyangkan. Saya akan pergi sekarang," katanya sambil bersiap untuk pergi bersama kedua saudara laki-lakinya. Su Chen akhirnya berbicara, "Hei, kamu lupa membayar anggurmu." Wolfblade berhenti berjalan, lalu menoleh untuk melihat Su Chen. Minat semua orang tiba-tiba terguncang. Mereka tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera terjadi. Semua orang ingin tahu bagaimana Demon Fest akan menghadapi Wolfblade dan 2 lainnya. Ekspresi Wolfblade tenggelam. "Sepertinya aku ingat mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak akan membayar." Su Chen terus berbicara, seolah-olah dia tidak mendengar. 6 kendi anggur dan 15 kg daging binatang ganas berharga 7 batu asal tingkat rendah. Selain itu, Anda makan 2 kali kemarin, seharga 15 origin seton. Total yang harus Anda bayar adalah 1.507 batu asal. Apa katamu? Semua orang yang hadir sangat terkejut dengan angka ini. Bahkan Wolfblade terkejut dengan angka yang dikatakan Su Chen. Dia tertawa mengejek. "Apakah kamu tidak tahu bagaimana mengerjakan matematika? 7 tambah 15, dari mana asal 1.500 batu asal lainnya?" "Tidak ada kesalahan," jawab Su Chen acuh tak acuh. "Untuk setiap malam Anda tidak membayar, harganya akan berlipat ganda 100 kali lipat. Ini adalah peraturanku." Senyum Wolfblade membeku, suaranya tenggelam. "Apakah kamu mengejar kematian?" Su Chen menjawab, "Jika kamu tidak mampu membelinya, kamu dapat menggunakan pisaumu untuk menggadaikannya. Saya menghargainya pada 500 origin seton, yang tersisa." Wolfblade, bagaimanapun, tidak ingin terus mendengarnya berbicara. Dia mengeluarkan pisau serigala surgawi yang menelan bulan dan memotong ke arah Su Chen. "Mati untukku." Wolfblade tidak mengambil lebih dari beberapa langkah sebelum sosoknya bergoyang, jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak bisa berdiri lagi. Dia memandang dirinya sendiri dengan terkejut, lalu menatap Su Chen, matanya dipenuhi kepanikan. Kamu bajingan, kamu meracuniku." Bab 54, Gangguan. Salah satu sifat unik dari bubuk penghalang Qi adalah bahwa hanya setelah mencoba menggunakan origin energi, seseorang akan menyadari bahwa mereka telah diracuni. Sifat racun ini membuat banyak orang tidak tahu bahwa mereka telah diracun sampai mereka mencoba bergerak. Kesalahan Wolfblade yang lebih besar adalah dia telah meremehkan Su Chen. Dia tidak pernah menyangka Su Chen benar-benar berani meracuni anggurnya. Lagi pula, Su Chen masih seseorang yang menjalankan toko anggur, memberi pelanggan anggur beracun dari tokonya sendiri. Apakah ini semacam lelucon? Apakah dia bahkan ingin terus berbisnis? Cara berpikir umum inilah yang telah menjebak Wolfblade. Dia tidak pernah memikirkan betapa berbedanya toko anggur yang dibuka Su Chen dengan toko orang lain. Ngarai Halcyon hanya memiliki 1 toko anggur ini. Jika Anda tidak ingin minum di sini, Anda harus mencari tempat lain terlebih dahulu. Selain itu, masalah ini telah dipicu oleh Wolfblade sejak awal. Su Chen hanya membela diri. Meskipun metode pertahanan diri dan serangan balik ini agak tabu, itu bisa dimengerti.
Hukuman Scarlet-nya saat ini hanya bertahan 100 hari. Dia tidak perlu mempertimbangkan terlalu hati-hati apa yang akan terjadi di masa depan. Yang terpenting, musuh telah menggertak jalan mereka ke pintu depan rumahnya. Apa yang lebih penting daripada bertahan hidup? Pembatasan alur pemikiran ini membuat Wolfblade sama sekali tidak siap untuk metode Su Chen. Pada saat dia mengetahui bahwa dia telah diracuni, semuanya sudah terlambat. Baik dia dan kedua saudara laki-lakinya semuanya telah diracuni. Mereka bertiga telah makan dan minum daging dan anggur gratis, dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Bubuk penghalang ki yang telah mereka telan sudah lebih dari cukup untuk mencegah mereka menggunakan Origin Energy setidaknya selama 2 hari 2 malam. Tanpa Origin Energy, mereka hanyalah orang biasa, dan kekuatan mereka tidak jauh lebih besar dari seniman bela diri biasa. Su Chen perlahan berjalan keluar dari balik meja bar. 1507 batu asal, tolong bayar. Persetan aku akan membayar. Saudara laki-laki Wolfblade, Mountain Demon, bereaksi lebih dulu. Otaknya tampak agak lambat saat dia terus berteriak dan menyerbu Su Chen. Sosok Su Chen kabur. Dia mengirimkan tinju terbang, lalu meraih lengan Mountain Demon dan menariknya ke belakang. Dengan crack, lengan Mountain Demon dengan kekuatan yang tak tertandingi telah dipatahkan oleh Su Chen. Selanjutnya, kaki Su Chen terbang keluar, mendarat di kaki Mountain Demon. Dengan retakan lainnya, kaki Gunung Setan juga telah terfragmentasi. Dia langsung jatuh berlutut. Iblis Gunung, Wolfblade berteriak dalam kesedihan dan kemarahan saat dia bergegas maju. Namun, dia tidak memiliki Origin Energy, dan karena itu tidak memiliki cara untuk meningkatkan kecepatan atau kekuatannya. Bahkan pedang serigala surgawi yang menelan bulan telah menjadi hiasan. Sosok Su Chen sekali lagi kabur, karena dia dengan mudah menghindari serangan Wolfblade. Dia kemudian meraih pergelangan tangan Wolfblade dan menariknya ke belakang untuk mematahkannya. Dia kemudian menyerang perut Wolfblade, menyebabkan Wolfblade berlipat ganda kesakitan. Su Chen kemudian mundur, menghindari serangan elang merah. Dia memanifestasikan kecepatan penuh teknik tubuhnya, menyebabkan sosoknya menjadi kabur. Dia melepaskan serangkaian serangan saat dia terbang di antara mereka bertiga, menciptakan simfoni retakan. Ketika semuanya sudah tenang, bayangan Su Chen menghilang dan dia sekali lagi muncul di pandangan semua orang. Pedang serigala, elang merah, dan setan gunung semuanya bergoyang sebelum jatuh ke tanah, tidak mampu berdiri. Ternyata tangan dan kaki mereka semua telah dipatahkan oleh Su Chen, mereka sudah tidak bisa berdiri. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang merasa takut di hati mereka. Wajah iblis ini tidak hanya memiliki kepribadian yang berbahaya, tetapi metodenya juga sama kejamnya. Terbukti, dia tidak pernah bermaksud membiarkan Wolfblade turun dengan mudah. 1507 batu asal, jika Anda tidak dapat membayar, aku akan mengambilnya sendiri. Su Chen sudah merasakan kantong yang ada di tubuh Wolfblade. Di dalamnya ada perak bintang yang dikumpulkan Wolfblade dalam jangka waktu yang lama. Setelah membukanya dan melihatnya, Su Chen dengan santai menarik tangannya dan berkata, hanya sedikit, saya akan mengambil ini untuk 200 Origin Stone. Wolfblade menatap Su Chen dengan marah. Kantungnya berisi 10 kg perak bintang halus, kira-kira setara dengan 2000 batu asal. Namun, Su Chen telah memotong harganya menjadi hanya 200. Namun, ini tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan pisau serigala surgawi yang menelan bulan miliknya yang dipotong dari harga hampir 10.000 batu asal menjadi hanya 500. Sayangnya, bahkan dagunya dipegang paksa oleh Su Chen. Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa, dan hanya bisa mengeluarkan teriakan teredam. Su Chen tidak memperhatikannya. Dia terus mencari kantong Red Eagle dan Mountain Demon. Dia menemukan masing-masing 4 dan 3,5 kg perak bintang, dan ini juga diambil oleh Su Chen dengan harga 1/10 dari harga biasanya. Ketiga kantong itu juga berisi beberapa barang lain, tetapi Su Chen berpura-pura seolah-olah tidak ada. Secara alami, dia hanya memberi mereka harga acak. Menambahkan bila ini adalah total 1000 batu asal. Kamu masih berutang padaku 507. Su Chen menyimpan pedangnya, lalu menepuk wajah Wolfblade sambil berkata, kamu masih belum keluar, Li Su. Si kecil ini ada di sini, Li Su sudah kehabisan. Bawa mereka pergi untukku. Dalam beberapa hari mendatang, buat mereka bekerja di sini sampai mereka dapat melunasi utangnya. Ya Tuan, Li Su melangkah maju untuk membawa mereka pergi. Wajah iblis, bukankah ini terlalu ekstrim? Sebuah suara tiba-tiba berbicara pada saat ini. Saat menoleh, Su Chen melihat sepasang pria wanita duduk tidak jauh dari tempatnya berada. Su Chen mengenali pasangan ini, mereka adalah pasangan yang sudah menikah. Laki-laki itu disebut Bai Fan, dan mereka berdua adalah sarjana asal Qi di alam menggambar Qi. Yang baru saja berbicara adalah perempuan. Pada saat ini, dia menatap Su Chen sambil berkata, yang mereka lakukan hanyalah makan sebagian dagingmu dan minum anggurmu. Pisau itu saja sudah cukup untuk membeli lebih dari 10 toko anggur Anda, namun Anda masih ingin mereka melayani Anda sebagai budak.
Bukankah ini terlalu ekstrim? Oh, apakah begitu? Su Chen melirik wanita itu. Jadi Nyonya Bai tidak bisa lagi berdiri tanpa ikut campur. Saya hanya mencoba untuk mengatakan apa yang benar, jawab wanita itu dengan mantap. Su Chen tertawa, tetapi karena topeng iblis menutupi wajahnya, tidak ada yang bisa melihat senyumnya. Su Chen kemudian berkata, saya tidak tahu bahwa Nyonya Bai adalah seseorang yang sangat sopan. Mengapa orang yang begitu sopan tidak berbicara ketika ketiganya tidak mau membayar daging dan anggur yang telah mereka konsumsi? Wajah Nyonya Bai langsung memerah. Bukankah itu hanya anggur dan daging? Apakah itu layak untuk ditawar? Su Chen menganggukkan kepalanya. Jadi begitu. Lalu menurut Nyonya Bai, aku harus melepaskan mereka saja. Kamu sudah mengambil uang dan pedangnya. Bukankah seharusnya melepaskan mereka masuk akal? Nyonya Bai membalas. Su Chen tidak berbicara, tetapi niat membunuh di hatinya melonjak. Semua orang tahu bahwa Wolf Blade dan yang lainnya ditundukkan bukan karena keterampilan mereka lebih rendah, melainkan karena mereka telah diracuni. Melepaskan mereka sama dengan melepaskan harimau kembali ke habitatnya, mereka akan kembali sebelum 2 hari untuk membunuhnya. Tidak ada yang menginginkan kesimpulan seperti ini. Cara terbaik untuk menghadapi situasi ini adalah dengan membunuh mereka, benar-benar membunuh semua masalah di masa depan yang mungkin terjadi. Tapi Su Chen tidak membunuh mereka, dia malah ingin menjadikan mereka sebagai budak. Meskipun mereka akan sedikit menderita dan mereka mungkin tersinggung atau kehilangan muka, setidaknya mereka tidak akan mati. Tidak semua tamu di toko anggur memahami niat Su Chen, tetapi mereka yang telah mengumpulkan banyak pengalaman duniawi semuanya mengerti bahwa Su Chen sebenarnya menyelamatkan hidup mereka. Sekarang, agar Nyonya Bai meminta pembebasan mereka, ini bukan lagi soal menyelamatkan orang, ini adalah masalah membunuh orang. Ini adalah pembunuhan, entah Su Chen akan membunuh Wolf Blade, atau Wolf Blade akan membunuh Su Chen. Su Chen tidak tahu apakah Nyonya Bai ini bermaksud atau tidak, tetapi tindakannya telah melampaui garis bawah Su Chen. Tatapan Su Chen mendarat di Bai Fan. Dia melihat bahwa Bai Fan tidak bergerak sama sekali. Seketika, dia mengerti, pihak lain telah melakukan sesuatu dengan sengaja. Meskipun Su Chen telah mengalahkan Wolf Blade dan antek-anteknya, dia menggunakan trik murahan untuk melakukannya. Karena itu adalah trik yang murah, tidak semua orang puas, sehingga orang baru dapat dengan mudah melompat keluar. Inilah perbedaan antara menggunakan kekuatan dan menggunakan trik murahan. Hanya kekuatan yang bisa memuaskan semua orang, yang lain juga memahami ini. Jadi, mereka menunggu, mereka terus menonton dari samping. Sepertinya bagaimanapun juga, aku harus membunuh beberapa orang hari ini. Su Chen menghela nafas dalam hatinya. Kemudian dia berkata, oke, karena itu masalahnya, aku akan memberikannya kepada Anda. Dengan sebuah tendangan, Wolf Blade terlempar ke arah Madame Bai. Madame Bai tertawa saat dia meraih Wolf Blade. Begitu dia meraihnya, suaminya tiba-tiba berteriak dengan panik di sebelahnya, istri, hati-hati. Nyonya Bai terkejut, yang dia lihat hanyalah cahaya pedang yang menyilaukan muncul di depan dada Wolf Blade, bersinar seolah itu adalah bulan perak. Cantik sekali, dia pikir. Bab 55, Pemenggalan saat pedang panjang berwarna darah itu terbang keluar, mayat tanpa kepala berjatuhan di udara. Aura darah, langkah Su Chen kejam dan akurat. Pertama, dia menggunakan Wolf Blade sebagai umpan, menarik perhatian Nyonya Bai dan menghalangi pandangannya. Selanjutnya, dia tiba-tiba meluncurkan serangan mendadak, langsung memenggal kepala Nyonya Bai. Tidak, Bai Fan berteriak patah hati. Dia tidak pernah menyangka bahwa istrinya, yang hanya meminta Su Chen untuk membiarkan mereka pergi, akan disambut dengan taktik yang begitu kejam. Bagaimana orang ini bisa bertindak seperti ini? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia masih merasa sedih saat melihat Su Chen meletakkan tangannya di dada Nyonya Bai, membawa mayatnya bersamanya saat dia terbang menuju Bai Fan. Saat ini, kepala Nyonya Bai masih berputar di udara dan belum menyentuh tanah, matanya terbuka lebar, seolah dia mulai menyadari sesuatu, ketika dia melihat Su Chen menyerbu ke depan dengan mayatnya sendiri tanpa kepala, seolah mengangkat perisai. Dia ingin berteriak, namun, dia tidak punya energi untuk melakukannya, dan penglihatannya meredup. Momen terakhir realisasinya memudar menjadi kehampaan. Pada saat yang sama, Su Chen sudah bergegas ke sisi Bai Fan. Pada saat ini, kepala Nyonya Bai masih melayang di udara, dan keadaan emosi Bai Fan belum stabil. Dia bahkan belum mengalami banyak kesedihan sebelum Su Chen tiba di depannya. Su Chen tiba secepat kilat. Pada saat bahaya itu, Bai Fan buru-buru mundur karena insting dari pengalamannya selama bertahun-tahun. Kecepatannya sangat cepat, karena dia sebenarnya ahli dalam teknik dan kecepatan tubuh. Beberapa bayangan muncul di belakangnya saat dia menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangan pedang ini. Bila Su Chen hanya mengenai udara kosong, namun dia tidak berhenti. Dia mengangkat bahunya.
lalu menyerang ke depan. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Sebenarnya, dia mempercepat, dan dengan dua ledakan keras, mereka berdua menerobos toko anggur dan bergegas keluar. Saat dia mundur, Bai Fan mencabut pedangnya dan menebas di udara, meninggalkan banyak pedang di belakang dalam upaya untuk memperlambat serangan Su Chen. Namun, sebagai tanggapan, Su Chen melepaskan serangan pedang yang sangat kuat. Dia belum mengaktifkan aura darah dengan serangan pedang ini, tapi itu menyebabkan pedang panjang Bai Fan terlempar ke samping, memperlihatkan celah. Bai Fan sangat terkejut. Di saat kritis hidup dan mati ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk merasakan kesedihan atau kemarahan. Dia memusatkan seluruh energinya ke kakinya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, seolah-olah semacam kunci telah rusak di tubuhnya. Tiba-tiba, masalah kecil yang tidak pernah dia pahami sebelumnya tampak masuk akal baginya. Bahkan kekuatannya telah menembus bersamaan dengan ini, dan dia mulai terbang seperti angin. Bai Fan sangat bersemangat. Suasana hatinya bisa digambarkan sebagai kesedihan dan kegembiraan bercampur menjadi satu. Tetapi di saat berikutnya suasana hatinya sekali lagi anjlok. Peningkatan kecepatannya yang tiba-tiba tidak mengguncang Su Chen. Sosok Su Chen secara bersamaan dipercepat. Dengan aktivasi Snaking Mist Steps bersamaan dengan sepatu bot Cloud Stepping, Su Chen sebenarnya semakin dekat dengannya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan setelah menerobos, aku tidak memiliki cara untuk lebih cepat dari dia. Tidak, Bai Fan berteriak gila. Gelombang suara tak berbentuk bergegas menuju Su Chen saat ini. Bai Fan telah melepaskan skill asal tipe serangan suara. Sosok Su Chen melintas ke samping saat dia menghindari serangan itu. Bai Fan menggunakan kesempatan ini untuk buru-buru mengubah arah, tetapi pada saat itu juga dia tiba-tiba merasa pingsan. Sosoknya langsung berhenti, dan dengan beberapa gemuruh, suara yang memekakkan telinga dari benda tak dikenal menghantam Bai Fan seperti guntur, menyebabkan banyak cipratan darah keluar dari dadanya. Kecepatannya sangat menurun, Su Chen sudah terbang ke arahnya. Bai Fan akhirnya mulai panik. Dia menyesal lebih dari sebelumnya dengan gegabah mencoba mengganggu dan membuat marah individu yang kuat ini. Dia berteriak keras, "Kamu tidak bisa membunuhku, aku." Satu-satunya jawaban yang dia terima adalah kilatan pisau dingin. Suara mendesing, sosok Bai Fan yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi tiba-tiba bergoyang dan berhenti. Dia menundukkan kepalanya, melihat bagian tengah tubuhnya, garis tipis darah perlahan mulai melebar, usus Bai Fan mulai keluar dari perutnya. Apa, pedang, yang kuat? Bai Fan nyaris tidak bisa keluar. Karena istrimu sudah pergi, mengapa tinggal di dunia ini sendirian? Jawab Su Chen dengan dingin. Bilah panjang itu sekali lagi menebas udara. Kali ini, garis darah pecah secara vertikal di dahi Bai Fan. Celepuk, mayat Bai Fan jatuh ke tanah. Orang-orang di dalam toko anggur baru saja bergegas keluar hanya untuk melihat bahwa dua orang yang sedang bertarung sudah selesai. Salah satunya sudah terguling. Seperti kilat, Su Chen muncul sebagai pemenang setelah memenggal dua orang berturut-turut. Semua tamu anggur menghirup tajam. Ini sangat berbeda dengan berurusan dengan Wolf Blade dan yang lainnya. Kali ini, eksekusi pasangan Bai oleh Su Chen cukup kuat. Meskipun Su Chen telah meluncurkan serangan diam-diam, untuk dapat membunuh dua sarjana asal Qi dalam waktu sesingkat itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Terutama ketika dia mengejar dan membunuh Bai Fan. Kecepatan, kekuatan, dan reaksinya semua menghancurkan Bai Fan. Adapun senjata tersembunyi yang dia gunakan untuk melukai Bai Fan, tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Terlepas dari metode atau senjata apa yang dia gunakan, membunuh dua orang dalam waktu sesingkat itu sudah cukup untuk memastikan kekuatannya. Dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika orang ini memiliki seseorang yang mengarahkan mereka di belakang layar, maka segalanya akan menjadi lebih rumit. Tidak ada yang ingin mencari masalah untuk diri mereka sendiri. Jadi, mereka yang memandangnya dengan ekspresi serakah segera memendam nafsu mereka. Karena target mereka telah menunjukkan kekuatannya sendiri, semuanya harus berakhir di sini. Sedangkan untuk Wolf Blade, Bai Fan, eksistensi macam apa mereka? Mereka tidak memiliki pemahaman, jadi semua orang kembali ke tempat duduk mereka dan terus minum, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Su Chen merasakan mayat itu, mengambil apa yang bisa diambilnya, lalu kembali ke toko anggur. Red Eagle dan Mountain Demon masih tergeletak di tanah. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri, tubuh mereka telah diracuni, tangan dan kaki mereka telah dipatahkan sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa melihat Su Chen dengan ketakutan. Su Chen memandangi mereka, menyembunyikan Black Streak, namun, dia kemudian mengambil pisau serigala surgawi yang menelan bulan saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Aku tidak menikmati membunuh orang, jika bukan karena pasangan yang sedang mencari kematian, Anda mungkin tidak perlu mati. Tapi sekarang Wolf Blade sudah mati, tidak ada gunanya membuatmu tetap hidup lagi." Ekspresi mereka berubah secara bersamaan, mereka ingin memohon belas kasihan, tetapi Su Chen mengangkat tangannya, dan aliran kita berbentuk telah menyumbat mulut mereka.
aku mendengar bahwa ada jiwa serigala di dalam pedang serigala surgawi yang menelan bulan. Setiap pertempuran, jiwa serigala ini akan muncul untuk mencuri jiwa orang lain. Kalian berdua adalah saudara Wolfblade, jadi aku akan mengirimmu pergi dengan pedang ini. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan energi asalnya. Memang, jiwa serigala muncul dari pedang serigala surgawi yang menelan bulan. Itu bergegas menuju Red Eagle dengan raungan, menggigit lehernya. Leher Red Eagle digigit menjadi dua dalam sekejap. Su Chen kemudian mengarahkan pedangnya ke Mountain Demon. Jiwa serigala mengubah arah dan melompat ke arah Gunung Iblis. Mountain Demon mulai berteriak ketakutan, melambaikan tangannya yang patah untuk mencoba dan menangkis Wolf Soul. Namun, mereka hanya melewati tubuh Wolf Soul. Jiwa serigala pada awalnya tidak ada. Satu-satunya alasan ia bisa menggigit orang lain adalah karena ia dibentuk dari origin energi. Itu sebenarnya hanya skill asal, kecuali basis kultivasi seseorang cukup tinggi, atau seseorang memiliki keterampilan asal yang sesuai, sangat sulit untuk bertahan. Detik berikutnya, jiwa serigala telah mengunci leher Gunung Setan, membunuhnya dengan satu gigitan. Lengan Su Chen tidak lagi bergerak, jiwa serigala melayang dalam lingkaran, lalu kembali ke bilahnya. Seperti yang diharapkan, itu adalah alat asal yang cukup bagus. Dalam hal kekuatan, pedang serigala surgawi yang menelan bulan jauh lebih rendah dari aura darah. Namun, itu lebih baik karena seseorang dapat terus menyerang dengan itu. Selama seseorang terus menanamkan energi asal pada pedangnya, serigala surgawi pemakan bulan dapat terus melakukan pertempuran. Satu-satunya kekurangannya adalah konsumsi energinya relatif besar. Jika bukan karena Blackstreak Battle Blade menghabiskan begitu banyak energi, sebagai alat asal tingkat 8, itu akan jauh lebih unggul daripada pedang serigala surgawi yang melahap bulan kelas 9. Sekarang, orang hanya bisa mengatakan bahwa keduanya memiliki pro dan kontra, mereka bisa dianggap saling melengkapi. Dia bisa menggunakan Blackstreak Battle Blade sampai dia tidak memiliki energi fisik yang tersisa. Namun, kemungkinan besar dia masih memiliki sisa energi asal, dan dia dapat terus melakukan pertempuran hanya dengan mengganti pedang. Kemampuan tempurnya dalam pertempuran yang diperpanjang akan meningkat. Tidak buruk, pikir Su Chen pada dirinya sendiri. Semua orang yang menonton merasa iri. Namun, wajah iblis ini memiliki metode yang sangat ganas, dan dia juga sangat kuat. Jika mereka tidak ingin dijadikan contoh, mereka hanya bisa menyerah. Orang pertama sering meninggal paling cepat. Aturan ini baru saja dibuktikan beberapa saat yang lalu. Jika tidak ada kejadian tak terduga, tidak ada orang lain yang akan mencoba dan membuat masalah bagi Su Chen lagi. Namun, tepat pada saat ini suara lain berbicara. Itu pedang yang bagus. Wajah iblis, kamu sudah memiliki pisau. Mengapa tidak menjual yang itu kepada aku? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell